Sedangkan saya menyebutkan dalil dari Allah langsung, kalau kita sholat itu akan mendatangkan rahmat Allah. Agar kita dirahmati, yaitu sholatlah dan berzakatlah. Makanya hari itu saya bertanya, apakah bisa mendapatkan rahmat Allah tanpa sholat? Monggo dijawab. Allah maha segalanya, boleh mengampuni siapapun dan boleh memberikan rahmat kepada siapapun. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah para sedulur, ketemu lagi dengan saya Gobes dari Aji Kasipuan Karun Banten. Salam spiritual Nusantara, rahayu rahayu rahayu. Oke teman-teman, kali ini saya mendapatkan video hasil dari diskusi ilmiah Heri Pras bersama Muhyiddin Abuya Uci dan pembelanya Heri Pras, yaitu Mahasal Bantani, dengan dimoderatorin oleh Kang Anom yang ada TikTok yang Ustadz muda yang ganteng dan baik hati dan bijaksana. Teman-teman, dalam konten kali ini kita akan mereaksi pemikiran hasil diskusi mereka. Bagaimana pandangan saya teman-teman tentang hasil diskusi Heri Pras bersama sahabatnya Mahasal Bantani dan pembandingnya yaitu Muhyiddinnya Abuya Uci dengan dimoderatorkan oleh Kang Anom. Di sini teman-teman bisa mengambil hikmah dan mengambil poin serta bisa menelaah siapa yang keliru, siapa yang bodoh, dan siapa yang cerdas, serta siapa yang pintar dan mana yang benar. Ya, apapun itu semuanya pilihan kalian. Asumsi saya, asumsi Anda, dan asumsi yang ada berdebat di diskusi di sosial media Heri Pras ini, itu pun asumsi-asumsi mereka. Intinya, karena ini zaman demokrasi, kita tetap menjaga apa yang kita harus jaga, kita melestarikan apa yang sudah kita lestarikan, yaitu budaya, kesenian, dan guru-guru kita. Bagi yang percaya, alhamdulillah, yang nggak percaya kembali lagi kepada dirinya masing-masing. Jadi poin penting di sini, pakai akal sehat, hati yang bersih, ya. Kita jadikan suatu ilmu dan hikmah agar kita tidak salah dalam menggunakan akal dan juga penilaian yang selama ini kita anggap pemikiran kita itu benar. Mari kita belajar bersama-sama dengan reaction video hasil diskusi mereka. Apa yang kita bisa ambil, apa yang kita bisa reaction, dan apa yang kita bisa berikan pendapat dari pandangan kita masing-masing. Bismillah. Dari pertama saya sudah jelaskan, kalau orang yang memiliki karomah itu harus ditimbang dengan hukum syariat dulu. Seperti Kak Heri, maaf Kak Heri, ini bukan karomah. Khawarikulil adat artinya keajaiban yang mungkin diperlihatkan atau diceritakan dalam perspektif syar'i, aqdi, dan akli. Oke teman-teman, saya juga mohon maaf dari video ini kita ambil poin-poinnya saja ya. Kita tidak selusuri dari awal sampai habis ya, karena nanti teman-teman juga pegal. Kita ambil poin-poin pentingnya aja, yang apa yang menjadi perdebatan perbedaan pendapat Heri Pras dengan para Muhyiddin Abuya Uci ya. Jadi saya nggak urutin ya, yang penting-pentingnya saja. Lanjut ya. Oke, di bagian akal ya, nggak bisa diterima oleh akal begitu kan? Ya, kalau bisa kami meminta tiga-tiganya, baik dari aqdi, akli, dan syar'i. Tadi kan saya menjelaskan itu perihal karomah, ya, karomah yang harus ditimbang dengan syariat itu. Saya cuma menangkap apa yang disampaikan oleh Kang Hilya di sini. Perihal orang yang dikaromahkan, dia pergi ke neraka gitu. Katanya di neraka itu ada orang yang disiksa. Tadi saya nanya, apakah di neraka sudah ada orang yang disiksa? Terus yang kedua, ceramah Abuya Uci, dia berdialog dengan malaikat Munkar Nakir di alam barzah. Nah, itu tidak bisa diterima di akal kita, atau melalui dalil pun tidak bisa. Karena apa? Antara kitab yang dibacakan oleh Kang Hilya dengan cerita yang disampaikan oleh Abuya Uci, itu sudah tidak nyambung itu. Tidak nyambung. Terus
Terus belum lagi menyelamatkan orang fasik. Jadi menyelamatkan orang fasik itu yang amalannya tidak bisa ditimbang karena dia tidak mendirikan sholat, itu sudah melemahkan syariat. Bukan cuma tidak dapat diterima oleh akal, tapi tidak bisa diterima oleh dalil juga. Karena apa? Kita beragama itu juga harus dengan dalil. Kalau hanya menceritakan kisah Al-Faqih Muqaddam bisa mi'raj 70 kali, menurunkan rantai emas dari langit, siapapun bisa ngarang cerita-cerita seperti itu. Tetapi apabila hal tersebut bertentangan dengan Quran hadis, maka kita harus menentangnya. Tidak dapat diterima baik dari akal ataupun dari dalil, begitu. Jadi yang perlu dipertanggungjawabkan adalah sendiri pernyataan dari kitab itu yang bisa menyelamatkan orang fasik dari neraka. Itu yang perlu dipertanggungjawabkan. Dalilnya mana? Bawakan dalilnya itu. Jadi teman-teman, Hari Pras ini minta dalil. Ya, dalilnya mana yang bisa menyelamatkan orang fasik dari api neraka. Jadi ini kembali lagi tentang ceramah Abu Yauci yang mengatakan Muhyiddin muridnya Syekh Abdul Qadir Jilani diselamatkan karena dia fasik, lalu dibela oleh Syekh Abdul Qadir Jilani sehingga tidak masuk neraka. Dan dia tidak mempercayai hal ini. Jadi ini tema pertama. Ya, sampai sini saya masih menganggap sedikit setengah positif kepada Hari Pras. Oke. Jadi Hari Pras ini membandingkan kalau sesuatu yang tidak ada dalam dalil dan Al-Quran, berarti ini mesti dikoreksi atau diperhatikan. Oke, kita masih terima sampai sini. Kita lanjut. Ya, kalau tadi, tunggu dulu. Kalau tadi Kang Hilya menyatakan ada orang yang ditimbang. Nah, kalau orang sudah ditimbang, artinya amalnya diterima itu. Karena untuk mencapai pada tahapan ditimbang itu harus ada amalan diterima dulu. Kalau sholatnya sudah tidak diterima oleh Allah, tidak akan ditimbang, langsung dijebloskan ke neraka. Artinya apa? Orang itu tidak sholat, tidak bisa diterima amalannya. Oke, baik, itulah. Jadi kalau orang teman-teman menjadi pembanding adalah sholat. Kalau orang itu tidak sholat, maka langsung dijebloskan ke api neraka. Benar apa betul? Betul. Tetapi ingat, kebesaran murkanya Allah lebih besar ampunannya. Bukankah tidak sedikit kisah ya orang jahil, orang kurofat, orang jahat yang ngebunuh 99 orang sampai 100, di saat kedetik kematiannya dia bisa masuk surga. Dan banyak lagi kisah-kisah riwayat-riwayat orang terdahulu yang fasik belum sholat tapi dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ampunan Allah lebih luas dibandingkan dengan murkanya. Itu mesti diketahui Hari Pras. Kita lanjut lagi. Teman-teman, tanggapan tentang Khawarij dalam keajaiban perspektif hukum syar'i, akli dan aqdi versi Kang Heri. Kang Heri sudah ngelempar ke saya ini. Ini asik nih. Ya, pendukung atau sepemahamannya Hari Pras, yaitu Mahesa Al-Bantani. Ya, ahli kritik, ahli debat, dan memang senang dalam hal konsep haluisme, kata dia. Haluer. Ya, gitu. Dia memang hobinya ini, makanya dia membela, ya, sepakat dengan apa yang ada dalam isi otak kepalanya Hari Pras. Kita lihat pembelanya ini bicara apa dan apa yang dibela kepada Hari Pras. Lanjut teman-teman. Gini ya, yang pertama posisi Kang Heri itu mempertanyakan, saya rangkum semua yang sudah dibahas ya. Betul, Kang Heri itu posisinya mempertanyakan karena juga sudah disinggung oleh Kang Hilya bahwa itu perkara jaiz akli ya. Jadi mempertanyakan itu perkara boleh. Kemudian berkaitan dengan manhajus sawi dan yang lain sebagainya, itu sudah bukan ranah karomah. Kejadian itu di dunia yang namanya karomah itu, Kang Hilya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tidak bisa menuntut banyak Kang Heri referensi karena beliau bukan santri. Beliau posisinya mempertanyakan kepada perkara jaiz akli, itu wajar dan boleh. Yang kedua, bertanya boleh,
ya. Tetapi apakah ada konten Heri Pras yang bertanya, Kang Mahesa? Saya perhatikan tidak ada konten orang ini bertanya pada Muhyiddin Abuya Uci, ya, atau mungkin sama ente sendiri sahabatnya, ya. Itu saya aneh. Tidak ada satu konten Heri Pras itu bertanya, yang ada dia memframing, ya, membuat narasi opini agar orang-orang sependapat dengan pikiran dia. Karena setiap video dia buka akal kalian, buka pikiran kalian. Setiap video dia, Kang Mahesa, selalu mengatakan seperti itu. Tidak ada bertanya, hai teman-teman, hai para subscriber, hai para sedulur, apakah ini benar? Kalau benar bagaimana? Di mana benarnya? Ya udah, besok saya telepon lah Muhyiddin Buya Uci. Tidak ada. Setiap sesuatu yang ada di medsos dia langsung gadang-gadang, dia langsung goreng. Ini fakta, Kang Mahesa. Saya akan mencoba pemikiran Heri Pras baik, saya anggap baik. Begitupun dengan Kang Mahesa. Tapi kalau saya seraba, saya masukin ternyata di sini ada sesuatu, saya tidak bisa bela. Karena kalau Kang Mahesa mengatakan Heri Pras ini bukan santri, bisa dimaklum, itu pun salah. Karena seorang bukan santri, orang awam, kok dimaklum mengkritik orang alim, orang soleh yang ilmunya banyak. Itu tidak bisa dimaklum Kang Mahesa. Mungkin kalau itu Kang Mahesa yang mengkritik, mungkin bisa maklum. Karena Kang Mahesa ada ilmunya. Orang santri. Kalau Heri Pras, Kang Mahesa tahu historisnya, biografisnya. Dia bukan santri, dia orang awam. Hanya segera bertanya pertanyaan. Percaya, dia nggak ada konten bertanya. Dan yang kedua, masa bukan santri, orang awam, kok seberani-beraninya sih seperti itu mengkritik orang soleh, orang alim seperti Abuya Uci? Apakah ini adab, Kang Mahesa? Coba ajarkan saya. Makanya kenapa saya berani mengkritik teman Anda, Heri Pras? Karena saya pun sama, bukan santri, dan saya pun orang awam. Ya, dia pesilat, saya paranormal. Jadi buat saya, dia sepadan lawan dengan saya, dan saya pantas mengadu argumen akal sehat dengan dia. Karena saya sadar diri, tahu diri. Gitu. Jadi saya tahu mana lawan banding saya. Karena Heri Pras bukan santri, orang awam, tapi berani mengkritik orang soleh, maka sayalah yang turun tangan. Saya tidak pernah mengurusi masalah sara seperti ini. Tapi karena orang awam bukan santri, sotoy banget, pengen tahu hal-hal yang terlalu mendalam soal ini, ya terpaksalah saya pun ikut berperan dalam hal ini. Karena kecintaan saya sama ulama. Lanjut teman-teman. Dua poin inti nih. Argumen semua yang disampaikan Kang Helia itu tidak sinkron juga. Kalau Kang Heri dianggap tidak sinkron, kita masih maklum lah. Orang awam, anggap saja. Mohon maaf Kang Heri, jangan kesinggung ya. Nah, ente udah tahu orang awam. Sotoy ente. Ente sotoy, so tahu. Temen ente sendiri Mas Albantani bilang ente orang awam, sosokan, mengkritik ulama. Ilmu ente udah semana sih? Anda bingung sama ente. Udahlah, bikin konten yang lain sih, reaction yang lebih bermanfaat, yang sesuai dengan ente punya makom, punya kebisaan, ya kan? Gitu. Udah mendingan ente kritikan ini dukun. Ngapain ente kritik ulama? Jeda jalur jauh ente ngelompatnya. Bujuk buneng, gagal ngukur diri apa? Astagfirullahaladzim, teman-teman. Udah jelas-jelas pembelanya Mahesa Albantani, udah saklek bilang, ya kan? Orang awam, tapi kepo dalam urusan agama. Nanya kata Mahesa, bukan nanya, emang dia pansos pengen rating. Anda tahu penghasilan ente dari kecil sekarang jadi gede. Gara-gara apa? Ini gara-gara ente reaction kayak begini. Tujuan ente itu apa? Cuan, bukan ilmu, bukan. Kalau ente ilmu, ente bisa hargain orang lain. Ente punya tawadu, punya taslim, punya tajim, tabayun sama muhibinnya. Tanya.
Bukan ente begadang-gadang goreng-goreng di medsos. Emang ente sengaja cari kesalahan-kesalahan ulama dari habaib, ulama ini, ulama itu, habib ini, habib itu, ente senggolin. Jadi itu kesempatan ente untuk cari cuan. Masya Allah, ente udah paham, udah ngerti jalan pikiran ente. Ya, assalamualaikum. Lagi Muhyiddin Boy Uci lagi Kang Anu maunya lagi ngadain begini ya, elah diladenin capek meniran ente, percuma nggak usah. Ngapain harus dalil dipakai, nggak usah. Yang begini nggak bakalan kena, kagak bakal kena. Percaya omongan aneh, coba lihat. Kita lanjut teman-teman. Yang dibahas Kang Heri itu sebuah kejadian, suatu kejadian, bukan menafikan adanya karomah. Sementara argumen, sandaran yang dibawakan oleh Kang Hilya semuanya tentang keberadaan karomah. Sebenarnya semua argumen yang disampaikan oleh Kang Hilya itu nggak kepake dalam konteks pembahasan Kang Heri. Sama sekali nggak kepake, karena Kang Heri percaya adanya karomah, saya percaya adanya karomah. Yang kita persoalkan sekarang adalah tentang terjadi tidak Abah Lutfi membelah Iya, ente percaya adanya karomah, tapi ente nggak percaya kalau karomah itu terjadi sama Abu Yauci, terjadi sama Habib Lutfi. Emang siapa dia pikiran ente? Kalau sama saya Syaikhul Jalani, ya kan, sama yang lain-lain yang ente anggap Imam Al-Ghazali, mungkin percaya. Sama yang sekarang mah ente nggak percaya. Ya salam. Lanjut. Dua. Jadi argumen semua Kang Hilya itu termentahkan karena belum sampai ke situ pembahasannya. Ada apa tidak gitu. Jadi nanti kalau sudah ada, semua yang dipaparkan Kang Hilya itu kejadiannya real ada. Idrib Ngasok, Al-Bahar, semuanya ada. Nah, bagaimana setelah ini ada? Itu yang lalu kemudian kita sebut karomah gitu loh. Jadi kalau mau mendiskusikan itu sebenarnya siapa sih saksi yang melihat Abah Lutfi terbelah menjadi dua? Mestinya itu yang dibahas. Kalau karomah, mas semua orang di sini meyakini kok adanya karomah. Lalu Kang Hilya menekan Kang Heri Pras, mana dalil yang menafikan karomah? Saya katakan kafir yang menafikan keberadaan karomah, karena karomah ada di Al-Quran, ada di hadis. Itu bukan konteksnya pembahasan malam hari kita ini. Siapa orang yang membelah Abah Lutfi? Masa iya karomah menunjukkan orang mengabaikan sholat? Yang kemudian yang kedua, ada narasi yang diceritakan, masa nggak sholat? Orang awam melihat sosok ndak sholat lalu mempertanyakan itu wajar, bukan suudzon. Ente mencari tahu tentang Habib Lutfi aja udah nggak ada. Apalagi seorang Heri Pras menanyakan nggak sholat. Udah nggak, aduh. Udah ngeloncong katanya. Kalau kata orang tua mah anak kecil udah nginjek kepala orang tua. Ya kan? Kualat namanya itu. Itu timbalannya kualat. Tapi belum terjadi kualat, belum. Nggak sekarang. Aduh, Kang Mesa, kalau ente mau belain orang, ya di tengah-tengah lah. Kalau katakan salah, salah, bener ya bener. Gitu kan. Kalau dia Heri Pras aja yang orang awam bukan santri aja bisa mengkritik ulama, ente bela. Aneh nih, dukun. Mencintai, menjaga ulama. Ya kan? Boleh dong. Ya enggak, teman-teman? Ya, assalamualaikum. Kok bisa begini akhir zaman, teman-teman? Akhir zaman, ilmu kita ini sebesar apa sih? Ibadah kita ini, tirakat kita udah jalanin apa aja sih? Kok seberani-beraninya Habib Lutfi oke lah, masalah terbelahnya diragukan. Sampai sholatnya, di mana sholatnya, kapan sholatnya? Masya Allah, sedetail itu. Orang awam bukan santri. Dan santri lagi Maesa juga ngebela lagi. Ikut-ikut, ya ampun ya Robi. Aneh pakai akal nih, pakai akal, nggak pakai ilmu hadis kayak kalian. Pakai akal, di situ aja udah gak punya adab, ente berdua nggak punya adab. Masya Allah. Bisa kayak begini ya orang. Tidak bisa dikatakan itu suudzon. Ada misalnya Abah Lutfi sampai berhari-hari tidak sholat, terus kok nggak sholat? Itu bukan suudzon. Kok nggak sholat? Itu bukan suudzon karena lahiriahnya vakum biduan. Nggak suudzon, kurang ajar. Nggak suudzon, nggak, kurang ajar. Masa sama orang yang lebih tua begitu persangkanya, ya kan? Kita udah tahu biografisnya Abu Yauci, biodatanya Habib Lutfi, ya kan? Dan cerita tentang terbelahnya keanehan, keramat, karomahnya Habib Lutfi itu kan diceritakan oleh Abu Yauci, bukan oleh Kang Komod, ya kan? Bukan oleh Kang Anom.
Atau bukan boleh kali Kang Mahesa. Kalau dari Kang Mahesa saya nggak percaya. Abid Lupino, jalan di atas air. Kang Mahesa yang ngomong, saya nggak percaya. Kenapa? Masih main medsos. Itu. Tapi kalau Abu Yauci yang ngomong, insya Allah Anda percaya. Percaya dari mana? Ya kan, ngeliat aja kagak, iman saya mengatakan percaya. Kenapa? Karena saya udah tahu, mencari tahu bagaimana biografis orang ini, historisnya, biodata orang ini, kesehariannya apa aja, bagaimana pandangan muhibinnya, apa yang diajarkan. Dan saya lihat hasil dari muhibinnya belajar dengan beliau banyak di Tangerang ini, masya Allah. Hasil berguru belajar dengan beliau, ilmunya luar biasa hasilnya. Dan di situ Ane tanamkan, oh berarti Buya Uci ini recommended, pantas untuk jadi panutan, pantas disebut ulama Paku Bumi Banten. Padahal saya bukan muhibinnya, saya bukan jamaahnya, tapi saya insya Allah ada di pihak kepercayaan dari ungkapan Buya Uci tentang Habib Lutfi. Saya percaya, kepercayaan saya bukan dari logika, tapi dari iman. Dari kecintaan ajaran guru saya untuk mencintai ulama. Bukan. Jadi bukan untuk mencintai Heri Pras yang akal doang, ilmunya nggak ada. Iya. Ya salam. Kang Mahesa, jangan yang begini apa dibela. Malu kita punya ilmu. Jangan yang begini. Saya punya teman begini nih, kayak Heri Pras, saya tinggal Kang Mahesa. Bener, saya tinggal. Mau ngapain bikin malu aja. Iya, udah sih bro. Lu jangan ikut campur urusan agama, lu kan gak bisa apa-apa. Lu cuma bisa ngaji doang, kitab lu kagak ngerti. Jangan dah, kalau saya larang tuh temen begitu. Bener Kang Mahesa. Udah, lu kagak ngerti, ntar kalau lu di framing, lu dibully, lu ditanya-tanya, lu gak sampai ilmu lu. Kalau gua nih, ya salah, ilmu gua banyak, gua bisa jawab. Begitu Kang Mahesa, saya kalau jadi Kang Mahesa, saya akan bilang begitu teman-teman saya. Saya toyor malah aja, lu ikut campur aja urusan agama. Biarpun temen gua lu kagak ngerti mah jangan ikut-ikutan. Saya toyor palanya. Lah soto ya lu. Tuh kalau saya emang Kang Mahesa. Kayak koboi saya mah. Kang Mahesa. Aduh, yang begini dibela udah seakan-akan Heri Pras ini wajar. Padahal bukan wajar, kurang ajar Kang Mahesa yang begini mah. Bujuk. Aneh nggak pinter ngaji, nggak bisa ngaji, aneh bukan santri, sama begonya sama yang Heri Pras. Sama. Tapi nggak gini. Nggak begini Kang Mahesa. Akal saya juga orang berlogik, orang berakal, sama gitu. Tapi ya begini, adab pemikiran saya alhamdulillah nggak begini Kang Mahesa. Oke, lanjut teman-teman. Ini kalau real ya, maka sebenarnya membicarakan ataupun mengkritisi menanggapi Kang Heri itu sebenarnya saksinya siapa, kejadiannya kapan. Karena gini, saya pernah masuk ke ruangannya Abah Lutfi, Kang Heri. Cerita itu kita analisa tanpa logik. Gini, Abah Lutfi itu punya 2 ruangan. Satu di bawah, satu di atas di kamar pribadi. Jadi di mana kalau pertemuan itu di bawah, nggak mungkin Abah Lutfi nyuruh tamu masuk ke kamar. Kalau di kamar, semua perangkat ada di situ. Saya pernah masuk ke dalamnya Abah Lutfi masalahnya. Jadi cerita ini banyak keganjilan. Nah, Kang Heri mempertanyakan itu bahkan sampai mengambil keputusan tidak percaya. Itu sebenarnya masih di tahap wajar. Jadi mohon maaf. Enggak wajar, itu kurang ajar namanya. Kecuali ente Kang Mahesa wajar, ente ada ilmunya. Ke temen ente cuman konten doang, ente jangan mau dibilang begitu Pak Kang Mahesa. Per aja sih per, ya kan. Ente tahu ente gaya-gaya koboi di rumah, ente tahu ente orang cincai, gaul asik kalau buat ajak ngobrol ngopi, tahu ente paham orang kaya ente. Tapi jangan begini banget Pak, jangan begini, ente belum tentu orang begini kita sakit wafat ditengokin, belum tentu. Iya, ini orang model-model, aduh, pansos, cari cuan. Tapi saya kagak paham sih Kang Mahesa ente. Elah, kaya banget nih kawan nih. Aduh, Kang Mahesa kayaknya mesti banyak nongkrong sama aneh nih. Ya, mesti banyakin ngopi pahit sama aneh nih Kang Mahesa nih. Oke Kang Mahesa, salam santuy. Kita lanjut lagi teman-teman ya. Mudah-mudahan saya kalau benar teman-teman, kalau salah ya beda pendapat ya wajar ya kan. Kang Heri Pras aja diwajari kok Kang Mahesa. Masa saya membela ulama saya
ya kan, yang saya anggap memang benar Pak Buya Uci, tidak salah, ya kan. Ada pun terjadinya belah 8 belah 17 11, ya kan, ya, itu namanya kelebihan yang Allah kasih. Belum tentu Habib Lutfi juga mengakui itu bahwa itu satu kebenaran, itu kan penyaksian, dan penyaksian itu tidak diragukan oleh Abu Uci, dan itu diceritakan oleh muhibinnya. Kenapa? Itulah kekaguman, ketakjuban sahabatnya Abi Lutfi, segitu ma'rifat kecintaan sama Allah, sehingga Allah tuh memberikan kelebihan-kelebihan yang sangat luar biasa yang orang pada umumnya tidak miliki. Masa nggak paham sih? Saya aja dukun ngerti kok. Masa Kang Mahesa nggak paham sih hal begini? Saya bingung, saya bener. Kecuali Kang Anom tuh, terus jadi kayak begitu, boleh kita nggak percaya Kang Anom ya, itu masih muda, masa iya langsung terbelah 8, ya kan. Masya Allah, Habib Lutfi udah makan asam garamnya kehidupan, udah banyak tirakat yang dijalanin. Kita nggak tahu tirakat-tirakat dia dalam kehidupan sehari-harinya apa yang dijalanin, ya kan? Ya kan, ya kita baru puasa Senin Kemis sama Ramadan aja udah banyak kritik sama ulama-ulama hebat kayak begini. Ukur diri apa kawan? Ukur diri. Aduh ya salam. Lanjut teman-teman. Aduh lanjut. Dalil semua tentang jaizan semua itu nggak kepake dalam pembicaraan hari ini, sama sekali nggak kepake, karena kita sedang mempertanyakan ada atau tidak. Kalau sudah ada baru dalil turun, hujah itu diterapkan. Lawang kejadiannya belum tentu ada kok. Kemudian Kang begini, tentang misal peristiwa muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani, kan bahasanya jawaban. Mohon maaf saya juga keberatan bahwa ada muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Mohon maaf saya agak lamaan karena saya baru diberi kesempatan. Ditanya man rabbuka, jawabnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Narasi seperti ini jujur saya keberatan Kang Hilya, karena itu bukan raddus sa'il, itu bukan jawaban. Ditanya man rabbuka, panik yang diingat Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir bimakna tolong. Itu masih kita terima cerita itu. Tapi kalau narasinya sudah berbeda, nanti kita tafsir, kita rinci lagi. Kok bisa ada pertanyaan man rabbuka, jawabnya Syekh Abdul Qadir Jailani? Maka itu bukan sebuah jawaban, tapi sebuah reaksi dari kepanikan. Nah artinya begini, oke, takwil. Nah itu juga kita menerima Kang, cerita itu, keberadaan cerita itu. Maksudnya wajar kalau narasi ketika menyampaikan dipertanyakan itu wajar. Jadi berkaitan dengan Aba Lutfi membelah dua itu sebenarnya simpel, kita ragam-ragam nemuin Aba Lutfi sama kiai siapa itu, gitu. Ragam-ragam yuk teman-teman, yuk kuat Habib Lutfi yuk. Apakah Habib Lutfi bener ngebelah diri, ya kan? Siapa yang nyaksiin? Terus datang ke sono ente, main ke sono rame-rame, ditanya tuh Bib, Aba Lutfi emang Aba bener ngebelah diri? Paling ente diajak ngopi ketawa, kenapa kata siapa toh gue ngebelah diri, ya kan, gue jaga badan gue satu aja gue ribet lah. Ini soalnya rame lagi digadang-gadang sama Harry Pras, nggak percaya karena Abu Uci menceritakan Habib Aba rame di panggung. Emang bener bah, siapa yang ngomong tong tuh, kata Habib Lutfi. Nggak, Buya Uci. Si Abuya bisa-bisaan aja, bercanda kali tong, dia tong guyon. Itu orang alim, bahasa orang alim begitu, nggak bakalan Bib emang benar terbelah dua. Iya, jangan 28 saya bisa. Waduh, ya kan, siapa yang nyaksiin tuh? Kong Kemot, lu nggak percaya sama gua? Tuh Kong Kemot tuh, tanya Kong Kemot, lu lihat gua kemarin ada 100. Gak mungkin Habib Lutfi begitu, gak mungkin. Ente ke sono jauh-jauh ke Pekalongan cuma nanyain itu, mau ngapain? Mendingan ngarep berkah, cium tangannya, minta doain ubur-ubur kepala ente. Kali aja ada error tuh, gitu maksudnya teman-teman. Ya, jadi Kang Mahesa, jadi jangan terlalu inilah kalau ngebela temen. Saya tahu di hati Kang Mahesa ini nggak sependapat sebetulnya Harry Pras ini. Ya kan, teman berusaha untuk apa yang ente tidak paham juga, yang ente tidak sependapat, ente berusaha untuk mengingkari itu. Padahal saya tahu Kang Mahesa ini orang yang baik. Ya, asik buat ngopi. Buat ngobrol ngopi asik dia. Ya, assalamualaikum. Ya teman-teman, kita lanjut lagi ya. Gitu iya, mestinya. Kan gini, Kang Mahesa gini, soalnya kan dalam PT awalnya Mas Heri membedah permasalahan itu,
Maaf ya, saya memuliakan nama-nama guru saya karena memang saya tidak akan menyebutkan karena kenapa saya tidak menyebut karena saya memuliakannya, mentakwilinya. Di awal dilihat di itu Mas Heri itu berbicara bahwa ini halu, ini halu. Nah, sedangkan Islam mengajarkan seharusnya tabayun, jangan langsung menghukumi sesuatu, kan gitu dong. Untuk Ustadz Hilya, pesan saya ya, bahasa tabayun itu terlalu islami. Terlalu islami. Kalau Mahesa Al-Bantani, NTWA, Kang Mahesa mainnya ke rumah ngopi, mungkin diterima. Kalau kayak Harry Pras, ya kan, diajak ngopi, tapi belum digadang-galang, belum digoreng, ini konten, ini kan tambang emas dia. Tambang emas Harry ini biar real timnya naik. Tadinya turun dia gajinya, sekarang gara-gara ngereaction ulama jadi tinggi gajinya dia. Ya kan? Ane udah ngecek penghasilan ente Harry, ya kan? Gitu. Jadi ini mas sebetulnya konten aja buat naikin rating dia. Makanya ada tuh netizen temennya dia, pesilatnya dia, ada yang komen malu katanya punya temen kayak dia. Itu nggak ngukur diri pesilat sih, ngoreksi ulama, ngoreksi ceramah. Ada netizen temennya dia ini, satu perguruan sama dia, ada tuh komen di bawah. Ya assalamualaikum. Jadi untuk Muhyiddin Abu Yauci, aneh rasa ente kayaknya bawa energi dah ngebenerin orang kayak gini. Bener, bawa energi. Ente mau kasih kitab apa juga kagak bakalan dapet, gak bakalan nempel otak dia, karena dia nggak butuh ilmu. Yang dia butuhkan adalah ngedukung dia, ya kan? Itu yang dibutuhin. Ente udah paham yang begini mah, udah paham, udah banyak no Jati Bening model-model orangnya kayak begini, udah paham, udah ngerti ya deh mah. Ya assalamualaikum. Makanya ya, aduh, bergaul sama orang lapangan guys, ya kan? Itu lanjut. Bertanya kepada orang yang lebih paham, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Gitu loh. Nah, sekarang kalau memang mau kita bahas apakah ada atau tidak, mari kita bahas. Tapi siapkan, kami mempersiapkan redaksi kitab-kitabnya. Seperti itu loh, Kang Mahesa. Gitu, ini kan ilmiah. Maka dari tadi saya menyimak Mas Heri ini nggak nyambung, soalnya saya pinta dalam beberapa referensi beliau yang memang basicnya bukan dalam paham agama, gitu loh. Emang kagak nyambung. Ini orang udah nggak nyambung, konslet. Iya, coba aja lihat sikapnya. Emang ada tuh terbesit di hatinya nerima ente punya benerin, ngasih tahu pahaman tuh. Wahai Muhyiddin Abu Yauci, kagak, yang begini mah kagak. Yang ada ditawain ente, ditawain. Ya salam. Ente tahu gak yang begini nih? Bertilep, diteleponan bertua, tawain, ngobrol dah. Ya udah, begitu aja, nggak ada pungkolnya, kagak ada. Ya salam. Ini mah zaman-zaman aneh masih nongkrong di Senen yang begini mah, model-model orang begini. Ya assalamualaikum. Ayo lanjut teman-teman nih, makin kesini makin ke belakang, bukan makin kesel tapi makin lucu saya. Makin lucu saya. Ya lihat aja sikapnya Harry Pras. Emang ada tuh niat dengerin gitu? Nggak ada. Ya kan, tuh lagi live begitu tuh ya SMS-an tuh. Ya, lagu paham banget tuh begitu, gue paham udah. Ya kan, lagu lama, hasil kusut. Lanjut. Saya percaya adanya karomah. Yang saya pertanyakan adalah kejadiannya ini benar-benar terjadi atau tidak? Saksinya siapa? Baik. Nah, kalau gitu kamu Pentingnya buat apa? Untungnya apa buat lu Pras? Ya kan? Ente mau percaya, lu mau percaya mau kagak ada untungnya juga. Kagak ada. Ya salam. Lagi mau Muhyiddin Abu Yauci ngeladenin, gue mau bingung gue mah bener. Orang mau begini ajak ngopi, ngajakin di lab, ya kesempatan ini mah buat goreng-gorengan dia lagi, banyak lagi penontonnya lah. Gue udah ngerti Pras, cara lu udah ngerti model kayak lu udah paham lu, banyak lu zaman di Senen tuh, di Sentiong yang model begini banyak.
Cek, silahkan kau cek. Terus yang kedua, kalau kejadian yang dianggap karomah itu di akhirat, orang fasik yang bisa ditolong masuk surga, tolong hadirkan dalilnya orang fasik tidak pernah sholat bisa masuk surga. Itu saja. Ya, wajar Kang Heri mempertanyakan itu karena terkait ini jaiz akli, jaiz nadori ya. Jadi mempertanyakan itu sementara nasnya wala taziru waziratu wizra ukhra wa alaysa lil insani. Jadi ketika ada pengecualian, wajar Kang Heri menanyakan hujah gitu. Menanyakan hujah itu wajar. Jangan sampai menghalukan loh Kang. Gini. Ini saya pernah ngomong ini saya dari tadi ini gimana nih? Silakan kamu cek. Berarti ya. Saya bingung sama Kang Mahesa. Padahal ini pertanyaan Heri Pras yang ada dalam akalnya ini dia bisa jawab. Iya, tapi sampai direlakan si Heri Pras ini menggoreng-goreng seperti ini sehingga viral. Nggak tahu Kang Mahesa ini emang disengaja Kang Mahesa atau sudah diperingati tapi bandel, gitu kan? Karena saya lihat dari ekspresi Kang Mahesa juga sebetulnya kurang sependapat dengan Heri Pras. Tapi entah kenapa ini Kang Mahesa ini seperti kayak udah telanjuran dekat kali ya, nggak enakan, gitu kan? Kayaknya sebegitu. Kayaknya menurut pengalaman saya punya sahabat, punya teman, maka saya nggak mau punya teman, nggak punya sahabat, saya tinggal semua, megelin. Kang Mahesa, jangan terlalu fanatik buta nolongin temen, jangan, apalagi temen medsos, ya elah, diinjak kepala kita ntar. Iya, udah kita berpegang teguh sama pendirian kita, nggak usah bela-belain yang begini. Iya, yang ada kita jadi jelek Kang Mahesa, jangan. Udah dah, ente walaupun orang Serang, tetap gaya ente Betawi ente tahu, ya kan? Ane orang Banten pakai gaya Betawi nih, iya salam, udah, ane paham ente, ya kan? Ente kan pernah masuk lab aneh lagi di TikTok, ya kan? Makanya ente nggak nyenggol aneh kan? Kita saling paham aja dah, ya kan? Muka kita muka cinta damai, Kang Mahesa. Udah yang begini madu. Jangan terlalu fanatik dibela, jangan dianggap wajar Kang Mahesa. Sayang ilmu ente bagus. Belain orang yang begini, jangan Kang Mahesa. Aduh, sayang banget ilmu ente, buat aneh dah ilmu ente dah. Ente jadi penceramah aja dah. Bener, ajarin aneh Kang Mahesa dah. Iya. Ane mau tumpas-tumpasin nih otak-otaknya kayak Heri Pras begini. Kang Mahesa ilmu ente bagus bener Kang Mahesa, sayang banget cuma nolongin orang kayak begini. Ampun. Mudah-mudahan ente dapat hidayah taufik bisa jadi manusia yang lebih manfaat lagi Kang Mahesa. Kita lanjut teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Pertama, saya nggak sepakat kalau Kang Mahesa mewajarkan Kang Heri Pras gitu kan berdebat dengan Kang Ilya gitu. Artinya kan nggak apple to apple ya maksudnya. Di sini justru kita mensejajarkan Kang Heri. Kenapa? Karena beliau sudah berani masuk ke ranah yang memang itu ranah santri, itu satu. Ya, maksudnya kan berkaitan erat gitu loh dengan sosok orang yang banyak muhibbinnya, orang yang banyak pengikutnya, bahkan yang kita kenal ya sebagai orang yang dalun alal khair, orang yang menunjukkan kebaikan, kan seperti itu. Betul, nggak sejajar Kang Mahesa, jangan sejajar. Jadi ente ngebela juga sayang ilmu ente Kang Mahesa, ngebela jangan yang begini. Yang begini jangan dikasih panggung, jangan didiemin. Yang begini dia kaya, duitnya banyak, belum tentu Kang Mahesa kebagian. Mau ngapain sih gitu? Aduh, udah ilmunya ya kan, kalau bukan santri ilmunya ada sih mending. Lah salah, ilmunya nggak ada. Aduh, apa-apa logika. Aduh, Kang Mahesa yang begini sadarin apa? Aduh, pusing saya Kang Mahesa, pusing ya. Lanjut teman.
kita tahu beliau bukan nabi dan pasti ada kesalahan kan di situ tuh satu. Jadi dalam hal ini kita samaratakan gitu ya Kang Heri ya. Kalau saya mah menyamaratakan itu antara Kang Heri dengan Kak Hiria itu poin pertama. Kenapa? Karena dalam hal ini kan kita sama-sama tidak harus di pesantren juga. Yang jelas kan kita mengukur kemampuan narasi kita berdasarkan referensi kan seperti itu. Kalau hanya sekedar misalnya bertanya, mempertanyakan itu sebenarnya emang nggak ada masalah gitu, sekedar mempertanyakan. Tapi kan di video-videonya Kang Heri itu kan sudah agak tendensi bahkan lebih ke menyimpulkan gitu bahwa saya tidak percaya kalaupun ada gitu kan, tidak ada kata-kata kalau itu ada saya percaya tapi saya nggak percaya dengan cerita itu dan seterusnya. Nggak mengarah ke satu tokoh, makanya diambil tema yang umum gitu biar tidak ada menjurus ke satu tokoh. Jadi tema ini sangat umum gitu. Khawarik dalam kacamata ilmu hukum syar'i, akli dan juga adi kan begitu. Saya pengen jawab Kang Heri ya, karena saya juga ingin ngejawab Kang Heri. Oh boleh. Saya minta Kang Heri tolong fokus ke kamera karena kebetulan saya sebagai moderator juga dari tadi nahan kencing ini, nggak berani untuk ngalor ngidul. Mohon maaf, terima kasih. Dilanjut Kang Maisa. Gini. Aduh. Ente lihat tuh teman-teman, ente saksiin tuh video. Ente lihat lagotnya Heri Pras. Ada dia taslim tajim dengerin gitu. Nggak ada, dia cuek aja. Emang nggak ada niatan baik untuk nerima ilmu tuh nggak ada. Dia udah bener aja udah. Ini orang yang begini udah bener aja udah. Percuma 3 muhibin ilmunya nggak jadi apa-apa Heri Pras. Sayang banget lah, buang-buang energi aja, ya kan? Aduh. Ini lihat aja tipikalnya, berasa kerusuk, makan ini makan, nggak ada tuh niatan tuh, ya kan? Punya adab nggak ada. Ini yang begini, ini biasa bawaan orok teman-teman, ya kan? Kecilnya tuh biasa hiperaktif, loncat sono, loncat sini, loncat sono, begitu nih, yang begini, makan bawaan orok nih, yang begini nih, ya kan? Aduh. Anda sedih aja, sayang banget nanti pada punya ilmu tuh, Kang Anom, Kang Maesa, Kang Elia dan yang lain sebagainya tuh yang membuat tuh, sayang banget punya ilmu buat saya aja tuh ilmunya dah. Iya, aduh, lawan Heri Pras mah jangan ente dah, terlalu tinggi. Nih lawan ente Heri Pras, ya kan? Akal ketemu akal, ya kan? Itu aja, nggak usah pakai hadis dalil terlalu islami, terlalu manis, ya kan? Percuma, dan tetep aja makan kerupuk. Aduh, Kang Anom kasihan banget Kang Anom. Ustadz muda, ganteng, bijaksana, baik hati, tidak sombong. Top Kang Anom. Mantap. Lanjutin lagi teman-teman. Ya enggak? Asik ya boy. Makin lucu gak teman-teman? Makin lucu. Itu sih pendapat saya, asumsi saya ini konten lucu. Ya. Aduh. Balik. Kita lanjut lagi. Ini Kang Heri. Ini saya belum selesai ini Kang Mesa. Oh boleh, lanjutin. Sebentar lagi. Nah maka Kang Heri gini, tema yang umum ini kan sebenarnya kan kita tahu, saya paham gitu, ukuran kita semua itu hukum di dalam memecahkan satu kondisi atau cerita atau satu kejadian itu kan hukum. Tapi jangan kita nafikan, hukum itu ada 3, ada hukum syar'i yang menjadi rujukannya adalah Al-Quran dan hadis, kemudian ada hukum akli gitu yang bersandar pada logika. Jadi agama Islam ini tidak menafikan logika, enggak sama sekali. Dan yang 3 ada hukum adi, hukum adat, yaitu isbatu amrin li amrin aw nafyu anhu biwasitati tikrari alal hissi ma sihhati takhallufi wa adami ta'thirihi. Nah, kan sebenarnya dari ketiga hukum itu tadi sebentar. Jadi kan kita nih bisa lebih spesifik. Ini masuknya nih kerana hukum apa gitu loh. Ya, masalah hal-hal yang ajaib ini kan seperti itu Kang Heri ya. Nah, ternyata dari ketiga hukum ini, khawarikulil adat ini masuk ke dalam bab hukum adi, hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Itu ketika api kita pegang itu panas dan semua orang kebanyakan pegang api itu panas, maka hukum api wajib menurut hukum adi. Menurut hukum akli nggak wajib. Menurut hukum syar'i nggak wajib juga, karena ada faktanya gitu kan bahwa Nabi Ibrahim dibakar tak panas kan begitu maksudnya. Nah, supaya nyambung nih ya, supaya nyambung dengan kejadian. Nah, jadi hal-hal ini sebenarnya bermula dari
kejadian-kejadian. Nah, saya paham yang dipertanyakan Kang Mahesa pun sebenarnya bukan kejadiannya. Kalau seandainya itu terjadi, itu masalah lain. Tapi mempertanyakan apakah benar-benar terjadi kejadian itu, kan seperti itu pada poinnya. Jadi ada dua poin terpisah di sini. Ada dua poin terpisah. Nah, saya ingin mengkonfirmasi pertama sama Kang Heri Pras, Kang Heri, karena tadi udah dijelaskan juga nih sama Kang Mahesa ya. Kang Heri Pras termasuk percaya nggak dengan karomah wali atau maunahnya orang soleh? Percaya. Siap, biar nggak jadi fitnah ya. Kang Heri termasuk orang yang percaya dengan karomah. Iya. Ya Kang Heri, nah siap. Itu udah dijelaskan juga. Ini biar clear ya Kang Heri ya, karena banyak opini di luar itu bahwa Kang Heri termasuk orang yang tidak percaya karomah. Dan kata Kang Mahesa tadi sudah tegas, kafir orang yang tak percaya karomah. Kan begitu? Adanya karomah. Adanya karomah gitu secara umum ya. Nah kemudian gini, sebentar lagi, 2 menit lagi ya. Boleh. Iya, dia percaya dengan adanya karomah, tapi dia nggak percaya kalau karomah itu dimiliki Abu Yauci, dimiliki oleh Habib Lutfi, dan mungkin ulama-ulama akhir zaman sekarang dia nggak percaya. Apalagi kalau karomahnya ada dimiliki oleh Kang Anom, nggak akan percaya lagi. Iya, nggak percaya, ya kan? Orang kesaksian Abu Yauci menceritakan kekeramatan Abi Lutfi, kan nggak mungkin. Mau ngapain sih Abu Yauci menceritakan kelebihan seseorang kalau bukan fakta? Kan begitu. Terus ente raguin, lah assalamualaikum. Seakan-akan tuh Abu Yauci siapa engkau? Ya kan? Masya Allah. Dia kan bukannya Ustadz tahlilan. Udah punya pesantren. Jamaahnya udah ratusan orang, ribuan. Udah ngadain haul Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Masya Allah, masa orang kayak begini nggak boleh, nggak pantas diberikan kekeramatan sama Allah. Ya salam, hidupnya itu di agama, nggak pernah bikin konten kayak ente Heri Pras, nggak pernah cari opini, ya kan, nggak pernah framing hal-hal buruk tuh orang-orang baik. Kenapa sih ente sibuk banget ngipuin orang-orang alim? Apa manfaatnya? Kalau bukan tujuan buat konten, udahlah. Ente mau udah paham yang begitu. Ya, main begitu tuh udah mainan saya zaman dahulu, ya kan? Aduh, kepancing juga Muhyiddin Abu Yauci. Niatnya sih baik, pada kali aja dikasih penjelasan tak sadar, kagak yang begini kagak mau sadar, tuh gak habis begini bikin konten lagi. Coba aja bikin konten lagi yang begini, bikin konten lagi tetap dia bener, gak bakal salah. Nggak mau dianggap salah yang begini mah, udah bener, udah sih. Aduh, kayaknya nih Muhyiddin Abu Yauci mesti diajak ngopi juga sama saya nih, yang Anom nih, ya kan? Aduh, untung kita bekas orang zamannya di lapangan gitu, paham karakter orang yang begini nih, kayak Heri Pras begini nih. Aduh, abis ente pada diajak komedian sama Heri Pras, saya Bantani, Kang Anom dan lain sebagainya. Ente diajak main-mainan tuh. Ada ente mau capek nerangin pakai ilmu, dia mau makan kerupuk, minum. Ya salah. Lanjut teman. Boleh. Jadi Kang Heri, dalam perspektif hukum adat gitu kan, ketika ada khawarik, ada keajaiban, itu sebenarnya simple. Ya, sebenarnya simpel. Satu, tabayun, betul-betul itu terjadi atau tidak, kan seperti itu. Ini yang pertama. Ya, in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Enggak boleh kita nyomot-nyomot dari Google, karena Google itu sampah ya. Maksudnya ya apapun masuk di situ gitu kan. Nah, kemudian ketika itu oke, kita pastikan itu terjadi. Nah, simple kita menilai apakah itu termasuk karomah atau maunah atau yang lain, karena kan kita eliminasi ya dari 6 khawarik, mu'jizat, irhas, kemudian karomah, maunah, ya, istidraj dan maunah, kita eliminasi 2 karena udah mustahil irhas dengan mu'jizat, berarti posisinya tinggal 4. Seandainya itu terjadi, maka simple kita lihat subjeknya, kita lihat orangnya. Betul. Ketika orang itu istiqomah di dalam syariat, ketika orang itu betul-betul syuhra istifadhah, itu adalah orang soleh, orang yang qaimun bihukukillah wa qaimun bihukuk ibadi, orang yang betul-betul menjaga syariat, kan begitu Kang Heri ya. Seandainya ada khawarik, maka itu dipastikan mungkin zon 75% itu maunah atau karomah, kan itu 2. Jadi yang 4 ini 2 jelek, bahkan haram hukumnya, dan yang kedua ini bisa dikejar ya di dalam referensi berbagai kitab atau saya sampaikan. Jadi maunah dan karomah ini masih bisa terjadi.
Cuma mungkin kan bentuknya ini yang kita perdebatkan. Nah, supaya nggak ngalor ngidul, sebenarnya gini Kang Maesa, kita nggak mau menarik kepada satu kejadian sih. Nah, kenapa ada reaksi kepada Kang Heri? Karena Kang Heri ini, mohon maaf Kang Heri ya, mohon maaf, saya belajar objektif. Jadi terlalu khawatir memberikan cacat nalar kepada masyarakat awam. Jadi segala hal yang tidak yang tidak terpahami, tidak masuk logika, itu dianggap tidak bisa terjadi. Padahal hukum syar'i dan akli itu membenarkan bisa saja terjadi gitu. Tidak semua. Betul, saya paham. Makanya saya sampaikan seolah-olah Kang Heri. Tadi di awal pembukaan sudah saya jelaskan kalau saya percaya karomah, bahkan saya menjelaskan karomahnya Syaikhul Qadir Jailani yang di iblis itu saya percaya karomah itu. Tetapi karomah yang menguatkan syariat. Tetapi kalau karomah yang merendahkan syariat sampai-sampai meninggalkan sholat, maka itu perlu dipertanggungjawabkan lebih ketat lagi. Terlebih lagi orang yang meninggalkan sholat dari zuhur sampai isya. Nah, terlebih lagi tadi Kang Maesa menyebutkan bahwa kamarnya abang itu ada di atas dan di bawah. Makanya tadi gini Kang Heri. Ini kalau teman-teman, kalau saya simak dari pemikiran Heri Pras, nggak usah jauh-jauh. Dia juga nggak percaya dengan Wali Songo kalau begitu. Bagaimana dengan terjadi Sunan Kalijaga menjadi wali 3 tahun tapa? Ada kan kemarin booming, ya, yang diceramai oleh Ustadz Wahabi yang mengatakan kalau ada wali seperti itu, wali setan, ya. Ini Habib Lutfi yang kapan sholatnya ya? Ya kan? Gak ketahuan sholatnya. Ini Sunan Kalijogo 3 tahun nggak sholat, tapa semuanya jadi akar. Apalagi yang begini kali ya, nggak nyampe kali Heri Pras ya. Coba teman-teman telah ada. Kayaknya cukup sampai sini ya. Untuk selengkapnya teman-teman bisa nonton di channel Heri Pras, atau ada juga di TikTok, di Snack saya lihat ada ya hasil rekaman diskusi ilmiah dimulai ya gitu. Saya menceritakan aja hasilnya. Di sini ada pertanyaan ya kan, apakah benar mana sholat itu kan, apakah orang yang dengan nggak sholat dapat rahmat ya kan. Masya Allah, seakan-akan Allah itu kerdil banget gitu, jahat banget tuh Allah ya, hanya karena nggak sholat orang cemplung aja ke neraka. Emang nggak ada taubat itu orang? Emang Allah nggak punya ampunan? Aduh. Jadi teman-teman, sebetulnya saya pengen sampai habis nih, cuman kan kepanjangan ya, itu panjangan teman-teman. Jadi kesimpulannya saya ambil ya, kalau teman-teman pengen tahu lebih lengkap, itulah reaksi saya hasil dari diskusi mereka. Saya akan beri judul namanya Komedian Diskusi Ilmiah Embrut ya. Karena di sini banyak komedian, banyak lucuannya, khususnya Kang Mahesa ya. Itu sayang banget ilmunya yang nggak tinggi-tinggi banget, tapi lah sayang banget lah ya kan, punya kemanfaatan hanya untuk sependapat dengan orang yang seperti Heri Pras kayak gini. Orang yang kayak Heri Pras kayak gini udah banyak zaman dulu, zaman saya masih jahiliyah, masih nongkrong di Senen, di Poncol loh, sama di Blok M. Yang begini udah banyak, tujuannya cuan, cari lead team, real team, naik ranking di YouTube, buat penghasilannya gede. Karena setiap video-videonya saya perhatikan semuanya menggoreng-goreng ulama. Karena dia yang silat-silatnya nggak rame yang nonton, ya kan? Emang dia demen begini. Dan untuk orang-orang pintar, orang-orang cerdas tahu kitab kayak Muhyiddin Abu Yauci, jangan terpancing lagi orang-orang kayak begini. Gak usah, ya kasihan, sayang ente punya ilmu, percuma ngapalin kitab, ngapalin begini, gak usah yang begini, gak usah. Ya, nggak usah lagi dah ngeluarin hadis dalil. Karena Imam Syafi'i kan pernah bilang, ya kan, saya bisa menang dengan ribuan orang hebat yang berilmu, tapi saya bisa kalah dengan satu orang bodoh. Ya ini contohnya, kalian bertiga, ya kan, lawan Heri Pras yang bela cuma Maesal Bantani yang ngenengahin.
Ada bukti nggak? Nggak ada. Ada sadar nggak? Nggak mungkin. Nggak percaya, pegang omongan saya. Besok dibikin konten lagi, tetap dia nganggap dirinya paling benar. Nggak percaya, pegang omongan saya. Saya udah paham yang begini, teman-teman. Orang yang kayak Heri Pras begini, saya udah ngerti, udah paham arah kemana dia nanti. Udah ngerti, iya, udah pengerti saya. Jadi semoga dapat tontonan yang menarik dan ada hikmah dari konten Ki Prajapati atas asumsinya, reaksinya dari hasil diskusi mereka, ya, yang tujuannya pengen nyadarin Heri Pras tapi nggak bakal sadar, ya. Semoga juga saya doain untuk saudara saya Kang Hasan Al-Bantani, ya. Semoga beliau ini, ya, ilmunya barokah, ya, gitu. Itu aja sih pesan saya. Semoga bermanfaat dan jaga tauhid, jaga iman, jaga kecintaan kita sama para ulama garis lurus, dan jangan lupa ngopi. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual Nusantara, rahayu. Salam cinta damai.